Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Aisyah Nur Insani dengan NPM 2408260132. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari blok BSO2 dengan judul urinary tract. Jadi, apa itu urinary tract? Urinary tract atau saluran kemih adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang bertugas untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin atau air kencing yang merupakan hasil akhir dari proses penyaringan darah oleh ginjal. Sistem ini merupakan bagian penting dari sistem ekskresi yang membantu menjaga homeostasis cairan, elektrolit, dan asam basa tubuh, serta membuang limbah metabolik seperti urea dan kreatinin. Struktur dari saluran kemih terbagi menjadi dua, yaitu ada upper urinary tract atau saluran kemih atas, itu ada ginjal dan ureter. Lalu ada lower urinary tract atau saluran kemih bawah, itu ada kandung kemih atau vesika urinaria dan uretra. Yang pertama ada ginjal. Ginjal itu memiliki dua jumlah, yaitu kanan dan kiri. Fungsinya untuk menyaring darah dan membentuk urin, mengatur tekanan darah atau RAS, menjaga keseimbangan elektrolit dan pH, lalu untuk produksi hormon, eritropoietin untuk membentuk sel darah merah, renin, dan kalsitriol atau vitamin D aktif. Lalu ada ureter, jumlahnya juga dua, panjangnya kurang lebih 25-30 cm. Fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih secara peristaltik. Lalu ada kandung kemih atau bladder, bentuknya itu seperti balon berotot. Kapasitas normalnya kurang lebih 400-600 mili. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara hingga dikeluarkan melalui miksi. Lalu ada uretra. Fungsinya adalah saluran keluarnya urin dari kandung kemih keluar tubuh. Panjangnya pada wanita dan pada pria itu berbeda. Kalau wanita kurang lebih 4 cm, tetapi resiko infeksi lebih tinggi. Kalau pada pria kurang lebih 20 cm, dan dia juga membawa semen saat ejakulasi. Fungsi-fungsi dari sistem kemih yaitu yang pertama ada ekskresi, yaitu untuk mengeluarkan limbah nitrogen seperti urea, asam urat, kreatinin dari darah. Lalu sebagai regulasi elektrolit untuk menjaga keseimbangan natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Lalu ada regulasi tekanan darah untuk melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Lalu ada regulasi volume cairan untuk menyesuaikan output urin dengan intake cairan. Lalu ada regulasi pH tubuh untuk mengatur sekresi ion H+ dan reabsorpsi HCO3-. Lalu ada fungsi endokrin, yaitu untuk menghasilkan hormon eritropoietin dan mengaktifkan vitamin D. Ada 3 tahap utama pembentukan urin di ginjal, yaitu ada filtrasi glomerulus, berupa plasma darah disaring di glomerulus. Lalu yang kedua ada reabsorpsi tubulus, yaitu zat penting seperti air, glukosa, dan elektrolit diserap kembali di tubulus. Lalu yang ketiga ada sekresi tubulus, yaitu zat buangan seperti H+, kreatinin, dan obat-obatan dikeluarkan ke tubulus. Setelah terbentuk, urin mengalir melalui ureter, lalu disimpan di kandung kemih, dan dikeluarkan melalui uretra saat proses miksi atau urinasi, yang dikendalikan oleh otak, yaitu pusat miksi di pons. Beberapa gangguan dan penyakit pada saluran kemih yaitu ada infeksi saluran kemih atau ISK atau UTI. Penyebabnya itu disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Gejalanya itu berupa nyeri saat berkemih, sering berkemih, urin keruh atau berdarah, dan demam. Resikonya itu tinggi pada wanita karena uretra yang pendek. Lalu ada batu ginjal atau nefrolithiasis atau urolithiasis. Akumulasi mineral dalam ginjal itu membentuk batu. Gejalanya nyeri hebat atau kolik, lalu hematuria, mual, dan muntah. Lalu ada gagal ginjal akut atau kronis. Ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring dan membuang limbah, dapat menyebabkan akumulasi toksin dan gangguan elektrolit. Dan ada juga gangguan inkontinensia urin, yaitu ketidakmampuan menahan keluarnya urin. Jenisnya itu stres, urgensi, overflow, fungsional. Lalu ada gangguan obstruksi saluran kemih. Itu dapat disebabkan oleh tumor, batu, atau kelainan anatomi, menghambat aliran urin dan bisa merusak ginjal. Regulasi saraf dan hormonal itu terbagi menjadi dua, yaitu kontrol saraf dan pengaruh hormon. Kontrol saraf yaitu sistem saraf otonom mengatur kontraksi otot, detrusor, dan sphincter. Pusat miksi di otak untuk mengatur refleksi berkemih. Lalu yang kedua ada pengaruh hormon, yaitu ada ADH atau antidiuretik hormon untuk mengatur absorpsi air di ginjal.
Lalu ada aldosteron untuk mengatur reabsorpsi Na+ dan sekresi K+. Lalu ada PTH untuk mempengaruhi reabsorpsi kalsium. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya menggunakan referensi dari Ernst Mayr K dan Chrisman E, Nursing Fundamentals Open RN with Open Makeup Anatomy and Physiology System Kemih textbook. Lalu ada Ganong's Review of Medical Physiology edisi terbaru 2019-2023 oleh Barrett, Berman, Brooks, dan Yuan. Lalu ada Azari F. Robertson AM, Tup Y, Watton PN, Bir LA Yashimura N, dan Watkins 2025 Elucidating the High Complication Mechanism by which the urinary bladder fails under low pressure. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.